Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil iman kamilun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Salawat beriring salam tak lupanya kita curahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Alifa Putri Ridona. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan teman saya. Yang pertama yaitu saudara Andre Putra Sanjaya, yang kedua yaitu saudari Cantika Wulandari, dan yang ketiga yaitu saudara Muhammad Akbariswi. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari materi kami dengan mata kuliah Pendidikan Matematika Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Ayunis. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Yang materi pertama yang akan dibacakan oleh saudara Andre Putra Sanjaya. Kepada saudara Andre Putra Sanjaya dipersilahkan. Pembelajaran bilangan, bulat dan operasinya. Oke, baik, saya akan membacakan apa itu namanya pembelajaran bilangan bulat dan operasinya. Yaitu bilangan bulat adalah jenis bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol bilangan. Bilangan bulat dapat ditulis sebagai angka yaitu -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Dan beberapa sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Contohnya yaitu seperti 1, 2, dan 3, seterusnya. Dan yang kedua yaitu bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang lebih kecil dari 0. Contohnya seperti -1, -2, -3, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah 0. 0 adalah bilangan bulat yang tidak positif maupun negatif. Dan di sini ada operasi bilangan bulat, yang mana bilangan bulat tersebut ada beberapa bilangan. Yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan menjumlahkan nilai kedua bilangan. Dan yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan dengan mengurangi nilai kedua bilangan. Dan yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian bilangan bulat dapat dilakukan dengan mengalihkan nilai kedua bilangan. Dan yang keempat yaitu pembagian. Pembagian bilangan bulat dapat dilakukan dengan membagi nilai kedua bilangan. Contoh bilangan bulat. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif, yang mana ada beberapa itu. Contoh yang pertama adalah 5, 10, 15. Dan yang kedua yaitu bilangan bulat negatif seperti -5, -10, -15. Dan yang ketiga adalah 0. Dan aplikasi bilangan bulat. Ada beberapa aplikasi bilangan bulat, antaranya yaitu 1. Matematika. Bilangan bulat digunakan dalam berbagai operasi matematika seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang kedua yaitu sains. Bilangan bulat digunakan dalam berbagai bidang sains seperti fisika, kimia, dan biologi. Dan yang ketiga yaitu keuangan, yang dimana keuangan itu tersebut bilangan bulat digunakan dalam berbagai aplikasi keuangan seperti perhitungan laba dan rugi. Dengan memahami bilangan bulat, kita dapat melakukan sebagai operasi matematika dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Operasi bilangan bulat adalah proses perhitungan pada bilangan bulat menggunakan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian serta pembagian. Bilangan bulat mencakup bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Ada berbagai cara yaitu seperti penjumlahan, menjumlahkan bilangan bulat seperti contoh 5 ditambah 3 sama dengan 8. Pengurangan, mengurangi satu bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya seperti contoh 8 dikurang 3 sama dengan 5. Perkalian, mengalihkan dua bilangan bulat, 4 dikali 2 sama dengan 8. Pembagian, membagikan satu bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya, contoh 10 dibagi 2 sama dengan 5.
Operasi hitung bilangan bulat memiliki aturan dan sifat-sifat tertentu yang perlu dipahami seperti sifat komutatif, asosiatif, dan sifat identitas pada penjumlahan dan perkalian. Pemahaman tentang operasi ini sangat penting dalam berbagai bidang termasuk matematika, ilmu komputer, dan kehidupan sehari-hari. Bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi dua, menyisakan sisa. Dengan kata lain, bilangan genap adalah kelipetan dari dua bilangan genap yang selalu berakhir dari 0, 2, 4, 6, atau 8. Contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang dapat dibagi menjadi dua bilangan bulat yang sama jika suatu bilangan dibagi dua dan hasilnya baginya adalah bilangan bulat tanpa sisa. Maka bilangan tersebut adalah genap. Sifat bilangan genap selalu merupakan kelipatan dari dua, artinya jika Anda mengalihkan dua dengan bilangan bulat apapun, hasilnya akan selalu genap. Seperti contoh, bilangan genap dimulai dari 0 dan seterusnya seperti 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Mengidentifikasian. Cara mudah untuk mengidentifikasi bilangan genap adalah dengan melihat digit terakhir satu dari bilangan bulat tersebut. Jika digit terakhir adalah 0, 2, 4, 6, atau 8, maka bilangan tersebut adalah genap. Hubungan dengan bilangan ganjil. Bilangan genap dan bilangan ganjil merupakan dua jenis bilangan bulat yang saling melengkapi. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dua. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah susunan angka yang terdiri dari berbagai angka genap seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dua, atau dengan kata lain bilangan yang bersisa satu saat dibagi dua. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan ganjil memiliki angka satuan 1, 3, 5, 7, atau 9. Secara lebih detail, definisinya, bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak dapat dibagi secara habis oleh dua. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Sifat bilangan ganjil selalu memiliki angka satuan 1, 3, 5, 7, atau 9. Perbandingan dengan bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua, sedangkan bilangan ganjil tidak. Pembelajaran bilangan bulat di SD sering menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait pemahaman konsep dan aplikasi operasi hitung, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Beberapa siswa kesulitan memahami konsep negatif, kesulitan menyelesaikan soal yang melibatkan bilangan negatif, dan tidak dapat mengaplikasikan konsep bilangan bulat dalam soal cerita. Selain itu, kurangnya minat, motivasi, dan ketidaktelitian dalam menghitung juga menjadi faktor penghambat. Berikut adalah beberapa ragam permasalahan yang sering ditemui. 1. Kesulitan pemahaman konsep. Siswa kesulitan memahami apa itu bilangan bulat positif, 0, dan negatif. Siswa kesulitan membedakan bilangan positif dan negatif, serta posisi mereka pada garis bilangan. Siswa tidak memahami konsep operasi hitung pada bilangan bulat seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 2. Kesulitan dalam menyelesaikan soal. Siswa kesulitan menyelesaikan soal yang melibatkan bilangan negatif. Siswa kesulitan mengaplikasikan konsep bilangan bulat dalam soal cerita. Siswa kesulitan mengidentifikasi jenis operasi hitung yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal. 3. Faktor-faktor lain. Kurangnya minat terhadap pelajaran matematika, kurangnya motivasi untuk belajar, ketidakjelasan penjelasan guru atau metode pengajaran yang kurang efektif, pengaruh gadget atau media sosial yang mengurangi fokus belajar, kendala sinyal atau infrastruktur belajar daring yang kurang memadai. Baik.